Kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan dalam bab ini, kitab tauhid di bab pertama ini, Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan 7 dalil. Dan mudah-mudahan dalam malam hari ini kita bisa jelaskan 7 dalil tersebut. Baik, yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maksudnya illa liwahidun, untuk mentauhidkan aku. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata illa liwahidun. Artinya untuk mentauhidkan aku. Dan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksud ibadah tersebut adalah ibadah dengan tauhid. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menyuruh untuk bertauhid. Ada beberapa faedah dalam ayat ini. Yang pertama, para hadirin, yang disuruh bertauhid bukan cuma manusia. Ternyata jin juga disuruh untuk apa? Bertauhid. Hewan tidak, ya. Malaikat tidak. Ya. Tapi yang disuruh adalah manusia dan jin, karena ini adalah 2 makhluk yang mukallaf, diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang beriman dan bertauhid sebagaimana yang melakukan kesyirikan bukan cuma manusia. Ada manusia bertauhid, ada jin juga bertauhid. Ada manusia musyrik, ada jin juga apa? Musyrik. Oleh karena kalau antum baca dalam surat Al-Jin, jin menjelaskan tentang bagaimana pembagian mereka. Seperti saya bacakan firman Allah, jin berkata, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang yang menyimpang, maka mereka akan menjadi bahan bakar di neraka Jahannam. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka istiqamah, para jin tersebut istiqamah di atas jalan yang benar, kami akan berikan rezeki yang banyak. Ternyata bukan cuma manusia yang istiqamah dikasih rezeki, jin juga kalau istiqamah dikasih apa? Rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak istiqamah di neraka, diancam menjadi penghuni neraka Jahannam. Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall." Sungguh kami telah penuhi neraka Jahannam dari kebanyakan manusia, kebanyakan jin. Mereka punya hati tidak mereka gunakan untuk berfikir, mereka punya mata tidak mereka gunakan untuk melihat kebenaran, mereka punya telinga tidak digunakan mendengar kebenaran, maka mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Jadi jin juga dibebani untuk beriman. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan firman Allah, perkataan para jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Jin-jin berkata, di antara kami ada yang soleh dan di antara kami ada yang tidak soleh. Kami ini bermacam-macam. Bermacam-macam maksudnya apa? Banyak model-modelnya. Ada jin salafi. Iya benar ini, enggak main-main. Ada jin hizbi mungkin. Ada jin sururi. Jin-jin yang lain. Sampai ada jin rafidhah, jin syi'i. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat dari Al-A'mash, ya, bahwasanya Al-A'mash perawi hadis yang masyhur, ya. Dia pernah bertemu dengan jin dan dia ngobrol, dia tanya sama jin. Al-A'mash, dia mengatakan, "Famar rafidhatu fikum?" Dia tahu ada jin Syiah. Maka Al-A'mash bertanya, "Famar rafidhatu fikum?" Bagaimana rafidah di antara kalian wahai bangsa jin? Kata jin tersebut, "Syarruna." Rafidun paling parah di antara kami. Ini antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi juga begitu. Jadi ada jin yang bertauhid, ada jin yang musyrik. Ya, mungkin ada jin yang melakukan syirik kecil, jin riya juga ada. Wallahu alam. Yang jelas mereka juga dapat beban sebagaimana kita. Hanya saja, apakah beban ibadah yang diberikan kepada mereka sama persis dengan kita? Maka yang dibahas oleh para ulama, diantaranya oleh Zarkashi, ya. Dalam kitab usul fikih dia menyebutkan bahwasanya kita tidak tahu secara hakikatnya bagaimana apakah sama persis kita dengan mereka, karena ada perbedaan antara kita dengan mereka. Contohnya jin bisa terbang. Ya, kalau bisa terbang mungkin hajinya mungkin ada lainnya, kita nggak tahu seperti apa. Ya. Apakah kemudian jin berwudu, wudunya seperti apa? Kalau batal bagaimana? Kita nggak tahu. Yang penting mereka dapat beban ibadah sebagaimana kita, dan Allah menyesuaikan dengan kemampuan kita, sebagaimana Allah menyesuaikan juga syariat sesuai dengan kondisi jin tersebut. Tapi mereka juga beribadah.